Kita mulai dengan fikih kesehatan kontemporer di bulan Ramadan. Bab kedua ini ya, yaitu 2.1, kita akan membahas tentang dasar dari puasa dan pembatal puasa. Karena nanti kita akan banyak berbicara dan membahas tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer. Ya, seperti suntikan, seperti nebulizer tadi. Sehingga kita perlu membahas tentang puasa dan pembatal puasa. Mengenai puasa, ya insya Allah para kaum muslimin sudah paham definisinya puasa. Intinya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dan kita perlu ketahui di antara pembatal puasa itu ada 3 yang ulama ijma sepakat. Yang pertama pembatalnya makan dan minum. Yang kedua jima. Kemudian yang ketiga haid dan nifas. Ya, ini dalilnya insya Allah sudah ada dalam kitab-kitab fikih. Misalnya jima ya, fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah istri-istrimu dan ikutilah apa yang telah ditetapkan kepada kalian. Artinya ketika malam boleh ya jima, kalaupun siang batal. Sedangkan haid dan nifas ini sudah jelas. Kemudian yang perlu kita jelaskan lagi, ya ini terkait dengan pengertian al-jauf ya. Jadi jauf ini artinya rongga. Rongga di mana ini jadi titik tolak tentang perbedaan pendapat ulama. Jadi nanti ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan pembatal-pembatal kontemporer yang akan kita jelaskan. Misalnya tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, ternyata ada ikhtilaf ulama terkait dengan hal ini. Dan ini semua bersumber dari pemahaman, salah satunya adalah definisi al-jauf. Al-jauf adalah rongga ya secara terjemah. Ya. Kenapa? Karena ulama mengatakan yang namanya batal apabila makan dan minum sudah masuk ke dalam al-jauf. Ini yang namanya batal. Sehingga definisi al-jauf ini perlu dijelaskan. Karena al-jauf ini ada yang mengatakan pertama rongga mulut dan rongga pencernaan. Yang kedua ada yang mengatakan lambung. Yang ketiga ada yang mengatakan jauf ini adalah semua rongga-rongga yang dari tubuh manusia yang terhubung dengan lambung. Apapun itu, rongga-rongga yang artinya dia bisa mengantarkan akhirnya sampai ke lambung. Ya, sebagai ringkasannya tadi kan beda-beda nih pendapatnya al-jauf yang mana sih? Ya. Kenapa? Karena contoh misalnya tetes hidung ya, ini ternyata dari hidung ada rongga yang menyambungkan ke mulut. Ya, dan ternyata mulut ini tentunya akan masuk ke ronggongan dan masuk ke lambung. Sehingga apabila kita masuk definisi pendapat ulama, jauf adalah rongga yang menghubungkan kepada lambung. Sedangkan hidung ini ada rongganya yang bisa sampai ke lambung, maka tetes hidung itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia termasuk al-jauf. Ya, jadi ada 3 pendapat ulama. Pertama adalah pencernaan, yang kedua adalah jauf ini lambung, yang ketiga adalah semua rongga yang bisa menghubungkan kepada lambung. Ya, dan pendapat terkuat kita langsung saja kesimpulannya al-jauf maksudnya adalah lambung. Ya, lambung. Kenapa? Kenapa? Karena kalau jauf ini adalah pendapatnya jauf adalah saluran pencernaan dari mulut ya. Jadi kalau kita masukkan ke mulut batal ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita boleh kumur-kumur ya, boleh memasukkan air ke mulut. Ini tidak batal. Sehingga definisi al-jauf adalah dari mulut sampai lambung, ini tidak tepat. Pendapat yang marjuh, yang kurang tepat ya, yang tidak rojih adalah al-jauf semua rongga yang menghubungkan ke lambung. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena para ahli fikih ya ini mengatakan seandainya buah khonzal, ya, buah khonzal itu dioles di telapak kaki. Jadi ada buah khonzal ini gambarannya mirip seperti melon, ya semangka ya, mirip seperti semangka. Gambarannya bisa dicari di Google ya. Tapi buah ini rasanya sangat pahit
digunakan di zaman dahulu untuk terapi urus-urus, terapi untuk supaya pasien tersebut muntah. Misalnya ada pasien yang dia keracunan makanan, tidak sengaja menelan racun, caranya adalah mengoleskan buah khonzal ini, atau caranya dia disuruh injak buah khonzal. Jadi buah khonzal seperti semangka ya, agak lunak gitu, diinjak-injak oleh dia, yaitu buah yang pahit banget. Nah, ternyata rasa pahitnya ini walaupun cuma diinjak-injak, rasa pahitnya ini sampai ke kerongkongan. Jadi dia akan merasa pahit banget, kerongkongannya pahit banget, dan dia akan muntah-muntah. Nah, katanya ulama, jadi sekedar menginjak buah khonzal dan rasanya sampai ke tenggorokan, ya, pahit, ini tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Sehingga pengertian al-jauf ini adalah, pengertiannya adalah lambung. Ya, itu pengertian. Jadi intinya yang membatalkan adalah yang masuk sampai ke lambung dan bagian dalam.